Pagi datang, namun bukan pagi yang menenangkan, melainkan pagi yang tergesa, penuh sesal dan kegaduhan dalam kepala. Langkah kaki berlari bukan karena semangat, tetapi karena waktu yang tertinggal jauh di belakang. Sepatu dikenakan tergesa, napas terengah, jalanan menjadi saksi langkah yang terburu dan jiwa yang terbebani. Melihat tugas ada apa aja. Astagfirullahaladzim. Banyak banget tugasnya ya Allah. Ini lagi. Lu harus ngapalin ini ya Allah. Aku termenung, lama, terlalu lama, menatap tumpukan tugas yang kian menggunung, menatap buku-buku yang tak lagi terasa bersahabat. Buku-buku itu kusingkirkan, terlempar ke lantai, berhamburan bersama rasa lelah yang tak lagi bisa kusembunyikan. Aku duduk terpaku, tak menangis, bahkan tak bicara, hanya diam dalam ruang kecil yang kini terasa sempit oleh segala yang menyesakkan dada. Aku lelah, tapi bahkan untuk mengakuinya pun aku ragu, karena dunia seakan terus menuntutku untuk kuat, tanpa jeda, tanpa keluh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada era modernisasi ini, stres merupakan hal yang lumrah dialami oleh setiap orang, terutama di kalangan mahasiswa. Tekanan akademik, banyaknya tugas, masalah percintaan, masalah pertemanan, hingga tuntutan sosial seringkali menjadi pemicu munculnya stres. Namun, apakah kamu tahu bahwa ada satu cara untuk menghadapi stres itu? Nah, cara tersebut yaitu dengan membangun ketahanan diri atau self-control. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stres. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, namun yang membedakannya adalah cara kita menyikapinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun ketahanan diri atau self-control. Goldfried dan Merbaum dalam Muharsih tahun 2008 halaman 16 mendefinisikan self-control sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku ke arah konsekuensi yang positif. Dengan memiliki ketahanan diri yang baik, seseorang tidak hanya mampu mengelola stres secara lebih efektif, tetapi juga dapat tetap fokus dalam mencapai tujuan hidupnya. Beberapa dampak positif dari self-control antara lain yang pertama, mampu bertahan dalam menyelesaikan tugas meskipun dihadapkan pada hambatan atau gangguan. Yang kedua, tidak mudah marah atau terpancing emosi negatif. Yang ketiga, mampu bersikap toleran terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Lalu, bagaimana sih cara membangun ketahanan diri serta self-control yang baik? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. Yang pertama, meditasi. Meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menenangkan pikiran serta melatih kesadaran diri. Yang kedua, menulis jurnal serta mencatat hal-hal yang menjadi sumber stres serta momen yang layak disyukuri. Kegiatan ini membantu individu mengenali emosi dan pola pikirnya. Yang ketiga, membangun pikiran positif dan mengubah pola pikir negatif menjadi konstruktif dengan fokus pada solusi bukan semata-mata pada masalah. Keempat, meningkatkan spiritualitas, melaksanakan ibadah secara rutin, membaca Al-Quran, serta mengikuti kajian keislaman dapat menenangkan hati dan memberikan makna dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Ar-Rod ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kelima, berolahraga dan menjaga pola makan. Aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi dapat menurunkan tingkat stres dan menjaga energi tubuh.
Keenam, melakukan hobi. Meluangkan waktu untuk melaksanakan aktivitas yang disenangi menjadi salah satu cara yang efektif dalam mengurangi stres dan menjaga semangat. Perlu diingat bahwa stres bukanlah sesuatu yang dapat dihindari sepenuhnya, tapi sesuatu yang bisa dikendalikan. Dengan membangun ketahanan diri, kita mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan tanpa mudah terpuruk. Mari kita mulai dari sekarang rawat kesehatan mental dengan melatih self-control agar menjadi pribadi yang tangguh, sabar, serta senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan. Oke, aku harus berubah. Dalam lantunan ayat-ayat suci, aku temukan jeda untuk merangkul diriku yang rapuh, jeda untuk menyadari bahwa kekuatan sejati dimulai dari jiwa yang berserah. Pagi itu, aku memilih untuk bangun lebih awal, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan untuk berubah. Aku berlari, menghirup udara pagi yang sejuk, membiarkan setiap langkah menjadi bentuk perlawanan terhadap keputusasaan, dan setiap tetes keringat menjadi bukti bahwa aku sedang memulihkan diri. Sedikit demi sedikit, aku belajar mencintai hidupku kembali, dengan menjaga rutinitas, dengan membuka ruang istirahat, dan yang paling penting, dengan menguatkan hubungan antara diriku dan Tuhan. Ketahanan diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bertahan, bahkan saat dunia terasa berat. Dan kini, aku memilih untuk bertahan dengan hati yang perlahan pulih dan langkah yang mulai mantap kembali.